Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur jika pada saat pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu di dalam ibadah minggu pagi pada pagi hari ini. Kita bersyukur pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki bulan yang baru di tanggal 3 Mei ini. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita akan naikkan pujian Tuhanku Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca nas pemimpin kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yesaya pada pasal yang ke-38 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita memiliki Allah yang dasar, Allah yang luar biasa. Biarlah kita senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Kita naikkan pujian. Haleluya, kau memujimu Tuhan. Na
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sepanjang kehidupan kita, seringkali kita melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, manusia penuh salah dan dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya, oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kita. Tetapi biarlah setiap kita mau mengaku di hadapan Tuhan. Karena dalam firman-Nya jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita naikkan pujian keagungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jika pada saat pagi hari ini kami boleh datang kembali ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang
semua karena anugerah Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap sehat, semua karena pertolongan Tuhan. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan mengaku segala dosa dan salah yang telah kami perbuat, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, sikap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengakui semua di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan kami seturut kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa datang ke hadirat Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk memanggil Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk semua yang boleh Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa bagi setiap umat manusia. Untuk itu kita naikkan pujian di salib Yesus di Kalvari. Pujian kita pada pagi hari ini, Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan memuji, menyembah Dia. Karena hanya Dialah yang layak kita puji, hanya Dialah yang layak kita sembah. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang bersyukur jika pada saat ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan, kita boleh memuliakan Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi setiap kita umat manusia. Bahkan kita boleh tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh tetap melaksanakan ibadah walaupun di rumah kita masing-masing. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi layaklah kita senantiasa hanya memuji dan menyembah Tuhan
di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kita naikkan pujian hanya Engkau. Juru selamatku.
Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi anak-anaknya, Bapak yang begitu mengasihi, menyayangi setiap kami anak-anakmu ya Bapak. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa karena kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu berdiri, secara manusia kami tidak mampu untuk melewati semua tantangan hidup kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, kami tetap bisa melewati semua tantangan kehidupan kami. Bahkan ketika pandemi COVID-19 ini membuat setiap anak-anak, setiap umat manusia mengalami ketakutan tersendiri, mengalami kecemasan. Apa yang harus akan kami makan, apa yang harus akan kami lakukan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, yang senantiasa memberikan kami kemampuan untuk melewati itu semua. Bukannya Tuhan tidak mendengar, bukannya Tuhan tidak melihat apa yang terjadi bagi setiap negara yang terjadi di Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan boleh izinkan semua ini terjadi untuk melihat bahwa anak-anak-Mu tetap bisa berdiri semua karena anugerah Tuhan. Kami tetap bisa melewati ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami pun tetap bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk semua yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami percaya ini semua terjadi oleh karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau dahsyat, Kau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Tiba waktunya kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Marji. Sebelum kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan, kita akan naikkan pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Hanya
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami memasuki bulan Mei lagi pada saat ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau mencukupkan kebutuhan kami. Kami bersyukur kami bisa menikmati hari-hari kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Ucapan syukur yang tak terhingga kepada Engkau. Dan kami mengagungkan Engkau Bapa, karena pekerjaan-pekerjaan-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Memasuki bulan Mei ini, kami rindu Engkau Allah berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami, menguatkan kami, memampukan kami, memberikan pengertian tentang kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan di dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, memotivasi kami untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapilah kami semua di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hikmat-Mu Tuhan untuk kami memahami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita minggu ini memasuki bulan yang kelima. Artinya kita sudah melewati minggu-minggu ibadah di rumah selama 1 bulan lebih. Bagaimana rasanya ibadah di rumah dengan keluarga? Pasti sukacitanya luar biasa, bukan? Kita terus berdoa supaya virus corona cepat berlalu dan kita bisa kembali bersekutu bersama di gereja, kembali bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan umat tebusan di gereja kita. Tapi dalam bulan ini sepertinya kita masih tetap di rumah. Dan mari kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota kita, sehingga tidak ada lagi peningkatan dari orang yang kena virus, tetapi tinggal pemulihan. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, banyak hal yang boleh kita lakukan. Dan firman Tuhan mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai 21. Mazmur 145 ayat 1 sampai 21 demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan.
Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah kebesaran Tuhan. Kalau bicara tentang kebesaran Tuhan, berarti kita mau melihat bagaimana pekerjaan Allah yang luar biasa, perbuatan Allah yang dahsyat dan ajaib. Dan seringkali kita diinginkan atau Tuhan merindukan supaya kita menaikkan puji-pujian kepadanya, menaikkan ucapan syukur, bahkan kita menyaksikan ini kepada orang lain. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita disuruh bersaksi, kita bingung mau ngomong apa. Atau mungkin ketika kita disuruh untuk menaikkan doa, pujian, dan penyembahan, kita juga mengatakan, saya mau ngomong apa dengan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya hati ini senantiasa rindu untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan. Otomatis supaya kita memiliki hati yang rindu untuk mengungkapkan kebesaran Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, yang intim, yang akrab, sehingga kita mengenal Tuhan itu siapa yang sesungguhnya dalam kehidupan. Bapak Ibu, kita tidak asing dengan yang namanya Daud, ya, seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Saya merenungkan bagaimana perjalanan hidupnya. Saya katakan tidak lebih daripada apa yang kita pernah alami, Bapak Ibu Saudara. Daud adalah anak bungsu dari keluarga Isai. Dia bukan seorang yang hebat, bisa dikatakan, dan memiliki tubuh yang luar biasa besar atau mantap, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dia tinggi di atas rata-rata, bisa seperti demikian. Maksudnya rata-rata orang Israel, ya, bukan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena ketika Samuel pergi ke keluarga Isai untuk mengurapi, yang ditemui oleh Samuel adalah saudara-saudaranya yang begitu gagah. Ketika tampil, kelihatan auranya yang luar biasa seperti itu. Sehingga Samuel berpikir bahwa mereka inilah yang dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Tetapi Tuhan katakan kepada Samuel, bukan yang dilihat oleh manusia yang dipilih oleh Allah, tetapi apa yang dilihat oleh Allah, itulah yang akan menjadi pemimpin bagi Israel. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan hidup Daud dalam mengiring Tuhan, saya katakan juga dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bagaimana dia memandang Allah itu luar biasa. Itu seringkali kita belum sampai ke titik seperti di mana Daud menyatakan kekagumannya kepada Allah. Dan mari kita merenungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ada 4 kerinduan yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam mengagungkan kebesaran Allah. Kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Di situ mencatat kerinduan untuk mengagungkan dan memuliakan Allah senantiasa. Daud katakan apa? Aku hendak memuji namamu,
untuk seterusnya dan selamanya. Ayat yang kedua, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Kita memperhatikan di sini bagaimana hati Daud yang senantiasa rindu untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Bukan hanya ketika dia menghadapi kesukaan atau sukacita atau kelebihan berkat di dalam kehidupannya, tetapi dalam situasi kondisi apapun, Daud mengatakan, aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Artinya tiada batasnya, dia senantiasa selama Tuhan izinkan dia ada di dunia, dia mau memuji dan memuliakan Tuhan. Dia mau mengagungkan Tuhan oleh karena kebesarannya yang luar biasa di dalam kehidupan. Maka Daud katakan seterusnya dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan namanya. Tidak ada alasan untuk tidak mengagungkan namanya. Jika kita memiliki hati yang penuh kerinduan kepada Allah, banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada Dia tentang perbuatan yang ajaib. Banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak sekali. Kenapa saya katakan demikian? Kita beribadah sekarang pun itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Layaklah kita memuji dan menyembah Dia, mengagungkan Dia. Berterima kasih oleh karena masih ada kesempatan, oleh karena masih ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama dengan keluarga, masih bisa makan, masih bisa minum, memiliki pakaian, dicukupkan setiap hari. Itu semua sebagai pengagungan kita kepada Allah, ucapan syukur kita juga kepada Allah. Jadi banyak hal yang bisa kita ungkapkan sebagai kata-kata untuk memuliakan Dia setiap saat. Sebagaimana Raja Daud yang senantiasa rindu, yang senantiasa haus akan hadirat Tuhan, demikian juga kita. Apalagi kita sudah memiliki kepastian keselamatan. Bagaimana kita mengatakan aku tidak bisa menaikkan doa penyembahan kepada Allah? Karena lewat demikian pun, lewat itu pun kita bisa mengatakan, terpujilah Engkau Allah yang telah menyelamatkan aku, yang telah memberikan kemenangan menebus aku. Terpujilah Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, muliakanlah nama Tuhan di dalam kehidupanmu. Bukan hanya ketika engkau datang ke gereja, tetapi dimanapun engkau ada. Muliakanlah Tuhan dengan sikapmu, tingkah lakumu, tutur katamu. Muliakanlah Tuhan, besarkan Dia, pujilah Dia selama-lamanya. Itu yang pertama yang kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, melihat akan kebesaran Tuhan, maka kita memiliki kerinduan untuk menceritakan kebesarannya yang hebat ini. Apa saja? Firman Tuhan pada pagi hari ini mencatat, Bapak Ibu Saudara, mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Di sana dicatat ayat 4, 11 sampai 12. Megahkanlah pekerjaan-pekerjaan dan keperkasaan Allah. Ayat yang kelima, semarak kemuliaan dan perbuatan yang ajaib. Ayat yang keenam, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat. Ayat yang ke-7 dan 13 mengingatkan akan kebesaran Tuhan dan keadilan Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara gak perlu bingung ya dengan apa yang kita harus ungkapkan kepada Allah. Banyak perbuatannya yang ajaib, berkatnya yang luar biasa. Kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan ada pergumulan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semakin melekat kepada Tuhan. Dan bukan berarti ketika kita mengalami pergumulan demikian kita tidak bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur, bahkan bulan ini Mei, kita merenungkan Mazmur dalam Bible Time kita, dalam pembacaan Alkitab kita setahun. Bulan Mei berbicara tentang Mazmur, bagaimana Daud mengungkapkan keperkasaan Allah, kedahsyatan Allah di dalam kehidupannya, pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dan dia mengatakan kita bisa menceritakan semua pekerjaan Allah yang dahsyat, semua pekerjaan perbuatan Allah yang luar biasa, semua yang telah dilakukan, bahkan mengingat apa yang Allah lakukan pun kita menaikkan pujian yang tidak terkatakan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memiliki kerinduan untuk menceritakan kebesarannya senantiasa. Mungkin ada yang katakan nggak bisa ngomong, lewat keterampilan yang diberikan kepada kita, lewat main musik bisa, ya, lewat mengerjakan pekerjaan yang senantiasa kita lakukan dan itu menyenangkan orang lain. Karena firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu seakan-akan engkau melakukan untuk saya. Itu juga dipakai untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari memiliki hati yang penuh dengan kerinduan untuk mengagungkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan terlebih untuk menceritakan kebesaran Tuhan, menceritakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya nyata Allah yang luar biasa adalah ketika Dia mengutus anaknya ke dunia menjadi sama seperti manusia. Ketika Dia menyerahkan anaknya ke dunia untuk menjadi tebusan bagi manusia, dosa manusia. Hal ini kita bisa menceritakan kepada semua orang betapa besar karya Allah, karena membuat kita menjadi orang yang bisa meresponi kebenaran firman Tuhan, yang bisa meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, membuat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, membuat kita menjadi orang yang sangat berarti dan tidak hidup dengan sia-sia. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, merenungkan apa yang menjadi kebesaran Tuhan. Seringkali kita mengatakan, mungkin seperti pujangga berkata, seandainya pohon-pohon adalah penanya, langit dan bumi adalah kertasnya, sungai dan lautan adalah tintanya, belum cukup mencatat begitu besarnya perbuatan Allah, begitu besarnya pekerjaan Allah, begitu besarnya kasih Allah untuk dunia ini. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dahulu kita tidak mengenal akan hal ini, sekarang Allah telah membuat kita mengenal akan besarnya kasih karunia Tuhan. Mari kita menceritakan kepada orang lain. Mazmur katakan, bahkan anak cucu keturunan akan menceritakan perbuatan Allah. Dan kita juga demikian, keturunan kita juga menceritakan akan perbuatan Allah lewat apa yang mereka bisa lakukan, lewat keterampilan mereka, lewat bibir mulut yang Tuhan telah berikan, dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus, bukan dipakai untuk ngatain orang, bukan dipakai untuk menjelekkan orang lain. Karena merasa sekarang saya diberkati, maka orang dulu yang mengecewakan, sekarang saatnya kita balik untuk balas dendam kepada dia. Dan di sana sini kita mengatakan dia begitu jahat, tidak ada sesuatu yang berarti di dalamnya. Itu artinya kita bukan orang yang telah ditebus oleh Tuhan, tetapi kita adalah orang yang jahat, yang harus ditebus kembali oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah hati yang rindu untuk mengagungkan Tuhan, milikilah hati yang rindu untuk menceritakan kebesaran Tuhan yang hebat di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20.
miliki kerinduan untuk senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita telah mengalami berkat atau telah diberkati oleh Allah dengan luar biasa, kita kadang-kala seperti kacang lupa akan kulitnya. Kita menganggap bahwa kita hebat dan sebagainya, padahal itu semua karena Tuhan. Saya mengingat akan apa yang dilakukan oleh Daud yang dicatat oleh Mazmur. Ya, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya. Dia tidak pernah mengandalkan bahwa dia hebat, tetapi dia senantiasa memuliakan Tuhan oleh karena Tuhan hebat atas dia. Oleh karena Tuhan yang luar biasa atas kehidupan Daud. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan di dalam kehidupan kita, jangan kita lupa, semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, oleh karena apa yang kita lakukan adalah berkat Tuhan, jangan kita lupa untuk senantiasa rindu berada di hadirat Tuhan, berada dalam pelukan Tuhan. Maka dikatakan di bawah kepak sayapnya Tuhan, di bawah tangan kuasanya Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan menjelaskan bagi kita, karena Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Karena Tuhan itu baik kepada semua orang. Karena Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Karena Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Dia penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, milikilah kerinduan untuk senantiasa dalam pemeliharaan Allah. Karena kita melihat sifat-sifat Allah yang luar biasa, sifat-sifat Allah yang dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan kita. Keadilannya, pemeliharaannya, kasih sayangnya sempurna di dalam kehidupan kita. Maka Mazmur dalam pasal yang lain dikatakan, Allah kita itu tidak pernah tertidur dan terlelap menjaga kita. Tapi seringkali kita mengambil alih apa yang menjadi bagian Tuhan. Ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang lain melalui doa kita, seringkali kita mengatakan, oh karena saya loh yang berdoa, dia sembuh. Yang sana berdoa tidak sembuh loh. Tapi kalau saya berdoa, dia sembuh. Akhirnya apa yang kita lakukan? Karena saya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang yang kita doakan juga berkata, panggil pendeta si A saja. Soalnya kalau pendeta si A mendoakan pasti sembuh, yang sana mendalam. Akhirnya bukan Tuhan lagi yang kita muliakan, kita yang dimuliakan, kita yang disanjung. Sehingga ketika kita mengalami pergumulan, ya, kita kecewa. Padahal kita yang membuat diri kita sendiri mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mengenal Dia adalah pengasih dan penyayang. Kita mengenal Dia adalah orang yang dekat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tahu bahwa Dia adalah penopang di dalam kehidupan. Dia adil. Dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Dia adalah yang menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Maka jangan berpaling ke tempat yang lain. Mari kita senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Allah yang ajaib ini. Dan melalui itu juga kita mengagungkan nama Tuhan kita. Melalui itu juga kita bisa berkata-kata haleluya, hosana bagi Sang Raja. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau layak menerima pujian karena tidak ada Allah yang lain yang layak menerima pujian selain daripada Engkau, Allah yang hidup. Engkau ajaib di segala jalanmu. Dan banyak hal yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan Yesus. Dan jangan berhenti untuk memuliakan Dia.
di dalam kehidupan. Bahkan sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara, pergumulan kita ada, menghadapi virus corona, adakah ucapan syukur kita kepada Tuhan? Adakah pengagungan kita kepada Tuhan? Nah, kita berkata, oh haleluya Tuhan, saya punya waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan lebih banyak. Atau mungkin kita mengeluh terlalu banyak, berdiam diri di hadapan Tuhan, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu, menjadi perenungan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk lebih banyak ada di rumah bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini tidak ada waktu buat keluarga, tidak ada waktu buat anak, tidak ada waktu buat istri, karena alasan pekerjaan begitu banyak, pekerjaan menumpuk, mau ketemu orang sana, mau ketemu orang sini, menjemput orang sana, pulang ke rumah, anak-anak sudah tidur, berangkat kerja, anak-anak masih tidur. Tidak ada waktu bisa bertemu. Waktu hanya bertemu lewat handphone. Itu pun kalau ada kesempatan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya katakan pada pagi hari ini, marilah kita tetap di dalam pemeliharaan Allah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya dengan Bapak Ibu Saudara, supaya kita semua semakin dekat dengan Allah, semakin memiliki hubungan yang intim dengan Allah, semakin memahami bagaimana kita harus memuliakan Dia, bagaimana kita harus menyembah Dia, bagaimana kita harus mengungkapkan kebesarannya yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud. Ternyata banyak hal yang menjadi alasan untuk kita mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, kebesaran Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Ayat yang ke-10 dan 21 saya akan bacakan untuk kita semua. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mulutku mengucap syukur, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Kebesaran Tuhan. Siapa yang mengagungkan? Siapa yang mendengar ucapan syukur? Semua yang bernafas memuji Tuhan. Artinya semua yang hidup memuliakan Tuhan, semua yang hidup mendengar ucapan syukur kepada Tuhan, semua yang hidup mengasihi Tuhan dan mengagungkan namanya, semua makhluk tanpa terkecuali memuji nama Tuhan dengan keberadaan terhadap kita sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, atau ciptaan Tuhan yang paling mulia, diberikan akal budi untuk mengagungkan Dia. Seperti nas membimbing kita pada pagi hari ini, hanya yang hidup yang dapat menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Mari kita membaca dan memperhatikan sekali lagi, dan akan dibaca mulai dari ayat 18 sampai 20, Yesaya pasal 38 demikian. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan apa? Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur. Jadi orang yang mati tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Mau tidak dapat memuji-muji nama Tuhan, tidak dapat mengagungkan nama Tuhan. Orang-orang yang turun ke liang kubur apalagi tidak bisa menanti-nantikan kesetiaan Tuhan. Tetapi orang yang hidup saja, itu yang harus menaikkan ucapan syukur, penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Dengan apa
yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Yang saya katakan lewat firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, banyak ya yang bisa kita pakai, yang bisa kita ucapkan kepada Allah. Perbuatannya, kasih setianya, sifat-sifatnya yang luar biasa, penyayang, adil, dekat dengan orang yang takut akan Dia, berkatnya mengalir di dalam kehidupan setiap orang percaya, dan perbuatannya itu luar biasa. Sehingga dikatakan di sini, seorang bapa mertuakan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Ya, kitalah orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Mari kita menyampaikan kasih setia Tuhan ini kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, bahwa Tuhan telah datang menyelamatkan kita. Kita bersuka cita, kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau misalnya dalam puji-pujian kita, pujiannya gembira, ya kita juga harus gembira dalam menaikkan pujian. Pak, pujiannya gembira kita loyo, gak ada semangat, gak nyentuh sama sekali, berarti ada hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kita. Ya. Dalam ayat ini, nas pembimbing kita tadi, ayat yang ke-20, bahwa seseorang telah menyatakan kesetiaan Tuhan, menyelamatkan kita. Dan dikatakan, mari kita bersuka cita. Kami hendak main kecapi, sementara tidak. Tapi dikatakan di sini adalah seumur hidup kami memuliakan Tuhan di rumah Tuhan. Jadi nggak ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak mengagungkan Tuhan, untuk tidak memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita menaikkan ucapan syukur kepada Dia. Muliakanlah Tuhan dengan semua yang ada padamu dan ucapkanlah syukur senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga oleh karena Engkau telah berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami. Bagaimana seharusnya kami sebagai umat tebusan menaikkan ucapan syukur penyembahan kepada Engkau, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami senantiasa rindu untuk melakukan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biar senantiasa hati kami rindu di dalam hadirat Tuhan. Hati kami senantiasa menyenangkan Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kami menyadari bahwa semua yang bernafas memuliakan Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa di surga. Dan biar kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami, kami lakukan di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam hidup kami dan juga bagi orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepada Engkau oleh karena Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Bahkan minggu ke depan ini pemeliharaan sempurna bagi kami. Kami tidak jemu-jemunya memohon belas kasihan Tuhan, karena kami tahu hanya kepada-Mu tempat kami mengadu, hanya kepada-Mu tempat kami mencurahkan isi hati kami, dan hanya kepada-Mu kami mendapatkan jawaban yang pasti. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau telah perbuat di dalam kehidupan kami. Bahkan memberikan kepada kami usia, menambahkan ke kami usia. Kiranya Engkau juga menolong dan memberkati. Bersama dengan Bapak Elo Tuhan, Engkau menambahkan usia 1 tahun dalam kehidupannya. Biarlah hamba-Mu menjadi seorang Bapa yang bijaksana, membawa anak istrinya hidup takut akan Tuhan. Pulihkan hidupnya, pulihkan rohaninya, pulihkan keadaannya. Karena Engkau Allah yang sangat mengasihi Papa Elo dan memberkati sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati istrinya, berkati ketiga anaknya, baik Elo, Grace, dan Nathan. Dan anak ini bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa, serta mencukupkan kebutuhan mereka setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Bapa juga untuk teman-teman yang tidak disebutkan namanya, mungkin juga berulang tahun saat ini.
bahkan juga ada yang berulang tahun pernikahan. Mari Tuhan Yesus juga memberkati dan menolong. Mari Tuhan Yesus juga memampukan mereka untuk melewati hari-hari di dalam kekuatan Allah. Dan mari mampukan mereka untuk senantiasa menyenangkan Tuhan Yesus dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Berkatilah kami semua Bapa, di dalam kehidupan pribadi kami, dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Kami tahu jika sampai saat ini kami ada, itu karena kasih dan anugerah-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Terlebih lagi Bapa di surga, dengan virus corona yang ada, yang dihadapi oleh seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan saat kami juga di sini. Kami mohon kekuatan yang datangnya daripada Allah. Kami mohon kemampuan yang datangnya daripada Allah untuk menghadapi semuanya. Kami mohon Tuhan menguatkan tubuh kami. Kami mohon Tuhan memelihara kami, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami mendapatkan kenyamanan, di dalam Engkau kami mendapatkan kesejahteraan, kelegaan, ketenangan Bapa. Kami hanya berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga menolong dan memberkati bangsa kami, yang turut menangani saat ini, supaya kami bisa melewati pandemi yang ada. Kami bisa melewati masalah yang ada saat ini. Dan biarlah kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya, kami juga mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh bangsa kami, sehingga semuanya bisa cepat berlalu dan kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Anak-anak kami bisa pergi ke sekolah dengan bebas. Kami juga bisa pergi ke gereja dengan bebas. Dan terlebih lagi Bapa di surga, kami semakin di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, menyerahkan untuk saudara-saudara mungkin ada yang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menguatkan. Maka mungkin oleh saudara-saudara yang sudah lanjut usia, mari Tuhan Yesus tolong, kuatkan, mampukan, dan senantiasa mereka juga terus semangat untuk mengagungkan Engkau. Mungkin ada saudara-saudara yang dalam kesedihan, Engkaulah penghiburan yang sejati dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dalam kelemahan, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang mengalami kemunduran, Tuhan Yesus juga menolong supaya mereka terus bersemangat untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Dan saudara-saudara yang mencari pekerjaan, menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keterampilan mereka, sehingga ketika mereka bekerja, mereka memuliakan Engkau Bapa, karena mereka bisa melakukannya. Yang masih menunggu panggilan pekerjaan, mari Tuhan Yesus berikan kesabaran, sehingga dengan secepatnya juga mereka kembali dipanggil Tuhan untuk masuk dalam pekerjaan mereka. Dan karena kami tahu Bapa di surga, kebutuhan keluarga juga menanti, kebutuhan keluarga juga akan dicukupkan, sehingga ketika mereka pergi bekerja, mereka senantiasa penuh dengan semangat dan bersorak-sorak memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Menyerahkan juga saudara-saudara yang menantikan teman hidup, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Karena kami tahu ketika kami terus berharap kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik, yang mengasihi Tuhan. Dan ketika masuk dalam maligai rumah tangga, senantiasa menomor satukan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, semoga kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian, Dialah segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan sediakan bagi kehidupan kami sampai detik ini. Kami boleh memberikan persembahan kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan. Dan kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami yang sudah memberikannya. Dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini, Tuhan, dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami, khususnya di DPNKC di sini, Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati mereka yang sudah memberikan persepuluhan atau persembahan syukur. Kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan, menggerakkan setiap hati kami untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami. Kami percaya Tuhan yang sudah memberkati setiap kami. Memohon pertolongan Tuhan untuk setiap jemaatmu yang membutuhkan pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat minggu pagi hari ini. Yang bagian bertugas, kami persilakan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Marci yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati Ibu dalam kehidupan pelayanan, begitu juga dalam kehidupan keluarga bersama dengan Pak Kim dan Dik Sarang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada liturgos, pemain musik, semua Bapak Ibu dan Saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahannya, baik secara langsung kepada bendahara jemaat ataupun melalui rekening gereja. Dan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang belum memberikan, dapat memberikannya kepada bendahara majelis, begitu juga dapat melalui rekening gereja kita GPI Kasih. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu dan Saudara yang pada minggu ini berulang tahun kelahiran, juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu dan Saudara, dan biarlah pimpinan dan pernyataan kasih Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Dan kami juga terus menghimbau agar kita terus bersatu hati berdoa agar pandemi COVID-19 boleh berlalu dari negeri kita Indonesia, namun juga dari dunia ini. Dan pesan kami, jaga kesehatan, terus berdoa, dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan naikkan pujian Bakung yang di Lembah.